Di akhir season 2 kemarin, kita melihat usaha gagal Nora dalam melindungi Zack. Nora tewas bunuh diri karena terinfeksi. Sementara itu Zack berhasil diculik oleh ibunya yang telah dikendalikan oleh sang master. Untuk kalian yang baru menonton, disarankan untuk menyimak part-part sebelumnya supaya kalian gak bingung nantinya. Oke, mari kita langsung genjot saja The Strain season 3. Setelah kematian Nora dan penculikan Zack, Ebb menjadi depresi. Ebb menghabiskan waktunya di rumah Kelly untuk menanti Zack. Ia juga selalu dihantui oleh bayangan putranya. Tetapi di lain sisi, ia terus mengerjakan senjata biologis anti parasitnya untuk wali kota Veraldo. Setiap pagi, Ebb pergi ke lab rahasianya untuk mengembangkan vaksin yang didanai oleh wali kota. Setiap pagi, wali kota juga datang untuk memantaunya. Ebb yakin dan mengatakan bahwa tingkat keakuratan vaksinnya itu hingga 75%. Wali kota Veraldo memberi kepercayaan kepada Ebb untuk mengelola gudang penyimpanan obat. Namun hal itu malah disalahgunakan oleh Ebb. Hampir setiap hari dirinya mengambil obat antidepresi untuk diedarkan ke masyarakat. Sebagai gantinya, ia mendapatkan makanan dan juga senjata. Sementara itu, Fett membantu tentara Navy SEAL dalam menghilangkan sarang parasit dan mencari sang master. Namun, Thomas memancing para tentara ke dalam jebakannya dan sang master membunuh hampir seluruh tim di sana. Di toko, Abraham dibantu oleh Quinlan terus menerjemahkan kitab Ojido Lumen sepanjang waktu. Bahasa yang digunakan kitab itu sangatlah kuno. Hal itu membuat Abraham kesulitan dalam menerjemahkannya. Sementara itu, Agus merantai ibunya di apartemennya. Saking sayangnya kepada ibunya, Agus rela mengorbankan berliter-liter darahnya sendiri untuk memperpanjang hidup ibunya itu. Setiap pagi setelah pulang, Agus terus rutin memberi minum ibunya dengan darahnya. Agus memanglah pria berandal, namun ia sangat menyayangi ibunya. Kelly yang ditemani oleh para filler yang masih hidup pergi ke rumahnya dan rumah Ebb di Queens. Saat itu Ebb juga mengasingkan diri di sana serta terus menunggu Zack. Di sana Kelly menemui Ebb lalu menawarkan untuk mengembalikan Zack, tapi dengan syarat imbalan kitab Ojido Lumen. Kelly mengancam Ebb untuk segera memberikan kitab Lumen itu jika ia masih ingin Zack selamat. Setelah Navy SEAL meninggalkan New York, Fett pergi ke bar untuk minum sebanyak-banyaknya. Namun saat itu ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Cat. Awalnya mereka berbincang-bincang, namun setelah akrab mereka langsung melakukan penggenjotan. Ebb kembali ke toko Abraham untuk menemui mereka. Di sana, Ebb sempat terkejut karena melihat seekor parasit yang ternyata adalah Quinlan. Fett menjelaskan semua yang telah terjadi. Sementara itu, Ebb juga bercerita soal kematian Nora dan juga Zack yang telah berhasil diculik. Mendengar itu, sakit jantung Abraham langsung kambuh. Abraham mengatakan bahwa sang master pasti akan menggunakan Zack untuk melawan mereka. Sementara itu, di Stoneheart Group, kesehatan Palmer semakin memburuk. Penyakit ginjal bawaan yang dideritanya membuatnya sekarat. Biasanya, Palmer memanfaatkan cairan putih yang diberikan oleh sang master untuk memperpanjang hidupnya. Namun, kali ini ia tak mendapatkannya karena telah mengkhianati Thomas di acara lelang buku kemarin. Sebagai hukuman, Thomas membiarkan Palmer kesakitan. Palmer yang hampir mati itu memerintahkan para peneliti untuk meniru cairan putih sang master. Namun, sayangnya percobaan itu gagal. Get 300 milligrams of labetalol. Sugar stack, we gotta get That's an MRP, 2,000 micrograms. Move, clear, clear. Mencari cara lain, Palmer teringat dengan Abraham. Palmer curiga dengan kondisi Abraham yang masih bertenaga, walaupun ia sudah tua. Curiga bahwa Abraham menggunakan cairan putih itu, Palmer langsung menemuinya. Abraham dan Palmer pun bertemu. Di sana, Palmer berjanji akan meninggalkan sang master jika Abraham memberikan cairan putih itu.
Mengetahui bahwa Palmer adalah orang yang licik, Abraham langsung menolak kesepakatan itu dan langsung pergi meninggalkan Palmer. Sementara itu, Thomas terus meminta Palmer untuk mempengaruhi wali kota Veraldo untuk menyalurkan lebih banyak korban ke pusat pengungsian. Padahal di sana para korban akan diambil semua darahnya. Palmer menolak karena ia takut rencananya akan terbongkar. Namun Thomas kembali mengancamnya sampai membuat Palmer ketakutan. Di sarang persembunyian parasit, Zack memperkoki ibunya yang sedang memangsa seorang anak. Karena ketakutan, Zack langsung melarikan diri, namun Kelly dengan cepat langsung menangkapnya. Di sana, hasrat kehewanan Kelly muncul dan hampir menyerang Zack. Zack semakin ketakutan dan asmanya pun kambuh. Namun seketika itu sang master mendadak muncul, lalu memberikan Zack cairan putih ke mulutnya. Dengan sekejap, Zack pun berangsur-angsur pulih. Di toko Abraham, Abe diam-diam ingin mengambil kitab lumen itu tanpa sepengetahuan Abraham. Ia melakukan itu karena ingin segera menukarnya dengan Zack. Namun Quinlan dengan cepat memperkokinya. Quinlan yang saat itu juga tak sabar untuk membunuh sang master, langsung membuat kesepakatan dengan Abe. Quinlan menyuruh Abe untuk memikat sang master dengan kitab lumen itu, sehingga Quinlan dapat membunuh sang master dan Abe juga dapat menyelamatkan Zack. Mereka berdua pun sepakat menjalankan misi tanpa sepengetahuan dari Abraham dan juga Fred. Kilas balik menggambarkan masa lalu Quinlan. Di pedesaan Romawi pada 58 Masehi silam, seorang wanita tua yang tertarik dengan keanehan Quinlan menemukannya di kamp gladiator Romawi. Wanita tua itu percaya bahwa Quinlan akan bisa menyelesaikan ramalan buruk yang menghantuinya. Pada awalnya, Quinlan masih sulit berbicara dan dibelenggu layaknya hewan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ankaria, seorang kaum bangsawan. Ankaria langsung menebus Quinlan dan mulai merawatnya. Setelah di rumahnya, Ankaria menceritakan bahwa Quinlan sebenarnya adalah anak dari seorang putri bangsawan yang telah terinfeksi oleh sang master. Quinlan dilahirkan dalam posisi ibunya yang telah terinfeksi, sehingga terciptalah Quinlan sebagai sosok manusia setengah induk parasit. Quinlan memiliki perasaan dan juga bisa menahan sifat kehewanannya itu, karena ia sendiri masih keturunan manusia. Kembali ke saat ini, Quinlan memberitahu Abe bahwa sang master adalah ayahnya, tapi dia digantung dan dilahirkan oleh manusia. Di dalam hukumnya, jika sang master mati, maka Quinlan juga ikut mati, karena mereka saling terhubung satu jaringan. Namun Quinlan tetap teguh untuk terus memburu sang master. Di apartemen Agus, Angel menemukan Agus yang saat itu sedang menyembunyikan ibunya yang sudah berubah. Ella ya no es más tu madre. I can't do it. That's all that matters to me. Ketika polisi datang untuk membersihkan gedung, mereka berusaha menyembunyikannya. It's okay. Whoa! Hey, relax. Police, the goddamn helmet! Okay. Tetapi pada akhirnya mereka ditangkap dan sebagai hukuman mereka diwajibkan untuk melawan parasit. Mengetahui bahwa kitab lumen telah menghilang, Fred dan Abraham melacak kitab itu menggunakan perangkat GPS yang sebelumnya telah dipasang Fred di sampul kitab itu. Sementara itu, Abe yang membuat pertemuan dengan sang master menyuruhnya untuk segera membawakannya Zack. Okay, let's close it up. Di tengah pertukaran, Kelly mencoba menipu Abe dengan virusnya dan Kelly berhasil mendapatkan kitab itu. Untungnya, Fred dan Abraham tiba tepat waktu, lalu menghancurkan para parasit bersenjata yang sedang membantu sang master. Pada akhirnya, Fred meluncurkan bom UV-nya sampai membuat sang master lumpuh. Dengan cepat, Quinlan langsung memenggal kepala sang master
Namun, cacing parasit merah yang merupakan inti tubuh sang master berhasil lolos. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, namun lagi-lagi mereka gagal membunuh sang master. Two things about your great plan that didn't work out. Setelah pertempuran, Abe merawat luka Quinlan, meskipun Quinlan diperkirakan akan mati setelah membunuh sang master. Namun, ternyata Quinlan masih hidup. Hal itu menandakan bahwa sang master juga masih hidup. Quinlan langsung mengajak Abraham menuju sang induk. Di sana, ia marah dan frustasi karena selalu saja gagal untuk membunuh sang master. You will never see me again. I helped Quinlan. Selanjutnya, Abraham dan Fred mengeluarkan Abe dari markas setelah mengetahui bahwa dia membantu Quinlan mencuri kitab Lumen untuk menukarnya dengan Jack. Mendengar itu, Abe pun pergi dan kembali menetap di lab lamanya bersama Felder. Di sisi lain, Thomas mencari cara agar ia bisa menyerang pemerintahan pusat. Ia langsung menginfeksi dua pekerja wali kota Veraldo, lalu menanam perutnya dengan bom. Humility. And let the eye of terrible through the portraits of the hand. This. Show them how to Setelah itu, Thomas mengirim dua pekerja Veraldo dalam misi bunuh diri ke markas operasi pemerintah. Ketika kedua parasit itu berhasil menyusup, mereka langsung meledakkan dirinya. Ledakan itu menyebarkan parasit kemana-mana. Sontak seluruh kru banyak yang terinfeksi. Namun untungnya wali kota Veraldo dan Fred berhasil selamat. Dalam waktu 7 hari, parasit menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Negara Asia dan Eropa dilanda krisis keuangan yang sangat dahsyat. Di samping semakin banyaknya orang yang terinfeksi, kriminal juga semakin banyak. Di New York saat ini, Abe dan Felder telah menangkap seekor parasit untuk percobaan biologis mereka. Thanks for donating your bodies. Here are clothes. Eldridge? Palmer yang kesehatannya menurun drastis bertemu rekan baru Thomas yang bernama DC. Thomas senang ketika Palmer melaporkan bahwa pengiriman kargo dari Mesir sesuai jadwal. Di sana, Thomas terus mengancam Palmer untuk terus menggunakan fasilitasnya untuk menyebarkan wabah ke seluruh dunia. The tissue is nickel for transmission. There's Michael. Saat melakukan eksperimen, Abe menemukan bahwa gelombang mikro mempengaruhi sistem saraf pusat makhluk itu. Hal itu menyebabkan terganggunya kemampuan komunikasi antar parasit. Hal itu menambah ide Felder dan Abe untuk menciptakan senjata biologis baru. Sementara itu, Fred bertemu dengan parasit yang sedang menggali terowongan dengan alat berat. To keep the munchers out of the safe zone. Wait, come in. Fred heran melihatnya, karena parasit itu dapat mengoperasikan alat berat tersebut. Fred terus menyusupi lubang-lubang baru yang sebelumnya telah digali oleh para parasit. Setelah penyusuran dan menggambar peta, Fred dikejutkan dengan ribuan parasit yang telah ditampung untuk siap diluncurkan. Lubang baru itu mengarah menuju Central Park yang diklaim Fred akan terjadi penyerangan di sana. Dalam adegan kelas balik yang berlatar tahun 1972, Abraham menyamar sebagai penjual kitab Osidol Lumen palsu untuk memancing dan menjebak Thomas. Namun bukan Thomas yang datang, ia malah didatangi oleh Dr. Driver yang jauh sebelumnya telah diinfeksi oleh Thomas. The weight of the silver in your hand. This'll do. This encounter. Abraham berhasil mengalahkannya. Ia menyabotasenya sembari menyusuri lokasi rumah. There must be another room.
Di sana, Abraham melihat puluhan bangkai manusia yang baru saja diperas darahnya. Ternyata, Dr. Driver adalah seorang psikopat. Pada akhirnya, Abraham langsung mencincang-cincang tubuh Dr. Driver dan memasukkannya ke dalam peti, lalu membuangnya ke laut. I began to wonder if Kembali ke saat ini, Abraham menemukan teks yang tersembunyi di setiap lembar halaman usi dolumen. Teks itu hanya dapat dibaca ketika tersinari oleh cahaya matahari. Hal itu mencegah parasit agar mereka tidak bisa membacanya. Teks itu menjelaskan bahwa sang master hanya dapat dikalahkan dengan cara memasukkannya ke dalam peti berlapis timah dan perak. Setelah membacanya, Abraham meminta bantuan kepada Palmer agar ia memberitahu ciri-ciri tubuh baru sang master dengan imbalan cairan putih ajaib. now I know where the country. Setelah penyusulan terowongan yang dilakukan Fed, ia langsung melaporkannya ke wali kota Veraldo. Di sana, Fed menunjukkan peta yang ia buat untuk menuju sarang parasit yang baru. Wali kota Veraldo mengerahkan tim NYPD yang dipimpin oleh Kate, yang ternyata adalah wanita kenalan Fed. So you're stationed on the other side of town. Was. Fed dan Kate mampir ke lab untuk mengambil bubuk mesiu sebagai persiapan tempur. No, don't care.